Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin, amma ba'du. Hadratul muhtaramat, ibu-ibu majelis taklim Al-Khadijah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati wabil khusus Sahibul Hajah Ustazah Mary yang saya muliakan. Pertama dan yang paling utama, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat kesehatan, khususnya yang sampai saat sekarang ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun hadir di kediaman atau di TPQ Nur Jannah guna untuk melaksanakan rutinitas kita setiap seminggu sekali, tepatnya di hari Sabtu. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan janji Allah yang termaktub di dalam kitab Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila hambaku mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, insya Allah nikmat tersebut akan ditambah dan akan dilipat gandakan, akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi barang siapa di antara kita atau hambaku yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, diberikan kesehatan, namun kesehatan itu disia-siakan hanya untuk berbuat yang tidak diinginkan oleh Allah. Diberikan kenikmatan, nikmat tersebut juga disia-siakan hanya untuk memenuhi dan memuaskan nafsunya sendiri, tidak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan perintah-perintahnya, akan tetapi justru malah untuk melaksanakan daripada sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Artinya itu menjadi orang yang kufur atas nikmat-nikmat Allah. Maka bagi mereka yang ingkar dan kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya aku akan memberikan azab kepada orang tersebut dengan azab yang sangat pedih, yang sangat luar biasa. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan kehariban junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar nanti, kelak di hari kiamat nanti, kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya, semoga mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan
janji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku melebihi cintanya kepada yang lain. Ibu-ibu lebih cinta kepada suami apa cinta kepada Kanjeng Nabi? Ayo, lebih cinta suami apa cinta kepada Kanjeng Nabi? Nggak usah ragu-ragu Bu, nggak ada suami aja pun di sini. Nggak usah takut-takut. Ya, lebih cinta kepada suami apa kepada Kanjeng Nabi? Lebih cinta kepada suami. Ya, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang cinta kepadaku melebihi cintanya terhadap yang lain, baik cinta terhadap suami kita, cinta terhadap anak-anak kita, cinta terhadap harta dan benda kita dan lain sebagainya, melebihi itu, maka kana ma'i fil jannah, maka orang tersebut besok akan bareng-bareng bersamaku masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang cintanya lebih besar Kanjeng Nabi dibanding cintanya dengan yang lain betul-betul bisa masuk surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya cintanya itu bisa melebihi terhadap cintanya yang lain. Kira-kira bisa enggak? Nah, itu urusan ibu-ibu sendirilah, ya kan? Yang penting sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan, ya. Tinggal tergantung hati ibu masing-masing. Seberapa besar kecintaan ibu terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seberapa kuat sinyal yang ada di dalam hati kita untuk menyintai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding kecintaan kita terhadap yang lain? Termasuk kegiatan yang dilaksanakan pada kesempatan hari ini itu sebagai bukti, sebagai bentuk bahwa kita betul-betul cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya suami kita hari ini kita tinggalkan, betul nggak? Anak kita tinggalkan, ya kan? Tengok Bu Siska itu sampai anaknya nggak dibawa, ya karena kecintanya kepada Kanjeng Nabi. Pengen cinta kepada Kanjeng Nabi apa pengen hadrohnya? Dua-duanya, ya, hadroh untuk mencintai Kanjeng. Karena di dalam hadroh akan dialunkan beberapa solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul mampu menyintai kepada beliau, ya, melebihi cinta kita kepada yang lain, insya Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengingkari janjinya bahwa orang tersebut besok akan bareng-bareng masuk surga dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya bentuk kecintaan kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak membaca sholawat. Itu diantaranya, termasuk mengingat dan mengenang jasa-jasa beliau dan juga membaca sejarah-sejarah beliau. Itu juga bagian daripada kecintaan kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, termasuk acara marhaban ataupun Maulidul Barzanji. Nah, itu membaca atau mengupas sejarah kelahiran sampai kehidupan sampai wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam Al-Barzanji. Makanya dengan kita mengadakan acara Maulid Nabi ini sebagai bentuk daripada kecintaan kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun toh, ya, sebagian kecil di antara kawan-kawan kita ataupun saudara-saudara kita yang di luar sana mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi atau membaca Barzanji atau marhaban itu dibilang bid'ah, dibilang sesat, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, karena mereka belum tahu. Yang sudah tahu nanti akan senang bagaimana merasakan bentuk cinta di dalam hati kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Apa yang kita banggakan di dalam diri kita besok di akhirat? Amal kita, ibadah kita,
Ya kan? Tanpa adanya pertolongan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakinlah bahwa kita tidak akan bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi macam ibu-ibu ini kadang, ya kan? Kita sadar ketika kita sholat saja itu aja belum betul-betul bisa khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak Bu? Kadang jasad kita melaksanakan sholat, ya, takbir, baca fatihah, rukuk, sujud, iktidal, tahiyat, salam, ya kan, jasad kita, tapi hati kita pada hakikatnya tidak menyembah Allah. Ya, yang kita ingat-ingat apa? Yang kita ingat-ingat kadang jemuran kita. Wah, ini jemuran belum saya ambil ini, sebentar lagi mau hujan, ya kan? Kadang ingat anak kita kemana ya, kok nggak ada suaranya di dalam rumah, jangan-jangan main sampai di luar sana. Betul nggak Bu? Nah, terus kalau udah seperti itu, apa yang kita banggakan besok di akhirat? Amal kita aja belum tentu benar, belum tentu betul, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu. Kadang kita sedekah, ini ada acara peringatan Maulid Nabi, ya, mensedekahkan sedikit harta benda kita, entah makanan ataupun minuman kita, itu dalam dohirnya kita berikan, tapi kadang dalam batiniahnya ada sedikit gerundel. Tahu gerundel Bu? Ngedumel, ya kan? Ngedumel, kurang ikhlas. Nah, kalau kurang ikhlas, terus sedekah kita diterima oleh Allah tidak? Karena itu nggak ada yang bisa kita banggakan. Ya, satu-satunya yang harus kita banggakan, kita hanya berharap syafaat dan pertolongan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu kebetulan bulan ini sudah masuk bulan Rabiul Awal, ya, bulan Maulid Nabi. Sebentar lagi, ya kan, hari Rabu malam Kamis yang akan datang ini, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, itu hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berusaha untuk bagaimana kita peringati dengan semaksimal mungkin, kita rayakan, ya, kita sama-sama bergembira untuk berharap pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Apa yang kita bisa persembahkan untuk kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mampunya sedekah, mampunya membaca marhaban, mampunya bersolawat, sebanyak-banyaknya, berlomba-lomba untuk bagaimana kita betul-betul mampu dikatakan bahwa kita gembira dan merayakan daripada kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Kanjeng Nabi, ya, beliau bersabda demikian, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau mengagungkan hari kelahiranku, barang siapa yang mau merayakan hari kelahiranku, barang siapa yang mau memuliakan hari kelahiranku, ya, kita rayakan rame-rame atau bersama-sama untuk membaca hadroh, membaca sejarah, ya, membaca berjanji, membaca sejarahnya kelahiran Kanjeng Nabi sampai kehidupan Kanjeng Nabi sampai wafatnya Kanjeng Nabi. Kita iringi dengan membaca sholawat, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, shollu ala Nabi Muhammad, dan lain sebagainya, ya. Dan juga kita rayakan dengan sedikit mungkin menyambut tamu, kita kasih sajian entah berupa air gelas atau air botol minuman, entah berupa kopi. Oh, ini ada kopinya ini Bu, ya, ini ada kopinya. Ini termasuk bagian daripada sebuah cara untuk menimbulkan dan menunjukkan bentuk kecintaan kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah nanti sebentar lagi juga akan dikeluarkan kue-kue. Ada nggak kuenya Bu? Ada lah ya. Ada. Saya kira nggak ada. Nah, ini semuanya itu dilakukan dan dikemas oleh tuan rumah dan juga ibu-ibu semua. Ini mewujudkan sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, memuliakan
hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan nanti kita dapatkan di akhirat? Kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, maka orang tersebut besok berhak untuk mendapatkan syafaatku, berhak untuk mendapatkan pertolonganku, dan orang tersebut besok akan bareng-bareng masuk surga bersama-sama denganku. Amin Allahumma amin. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wujudkan, ya kan? Buktikan betapa besar kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampakkan seberapa besar kasih sayang kita dan kecintaan kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang cinta sesuatu itu biasanya sering-sering disebut, sering-sering diucapkan, sering-sering diomongkan, ya. Ibu itu Ibu Mairi ini kalau lagi suka sama Bu Ari, kemana saja cerita dengan Bu Ari. Bagus loh dia, karena kecintaan terhadap Bu Ari. Enggak cinta ya Bu? Enggak sekarang. Ya mulai sentimen ternyata sekarang. Karena Bu Ari kejam ya Bu ya. Iya, bentuk orangnya aja memang seperti itu. Ya, kita cinta kepada penyanyi-penyanyi, saking cintanya, ya, hari-hari kita ikutin, kita update dengan apa perjalanan mereka. Ya. Mereka lagi mencetuskan lagu, karena saking senangnya kita sama mereka, maka lagu-lagunya bisa kita hafalin, betul nggak? Maka benar kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang cinta sesuatu biasanya sering disebut-sebut. Nah, kali ini di bulan ini kita berusaha untuk menunjukkan betapa besar kecintaan kita kepada Kanjeng. Realitanya, ya, realitanya kita bisa melihat sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita masih kurang banyak membaca sholawat, berarti masih kurang kecintaan kita terhadap Kanjeng Nabi. Maka jangan hanya sekedar perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan saja. Ya, kalau bisa kita ambil hikmahnya apa sih? Hikmah daripada peringatan Maulid Nabi itu apa yang harus kita dapatkan, apa yang harus kita lakukan. Di antaranya kami mengajak kepada ibu-ibu, ya kan, selain kita berusaha untuk menjalankan sunnah Rasul, bagaimana kita betul-betul memperbanyak membaca sholawat. Jadi nanti kalau tim hadiroh ini sudah mulai, marhaban sudah mulai, ibu-ibu yang lain jangan diem saja, ya, berjanji dibaca, ibu membaca sholawat. Al jannatu wa na'im wa sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma sholli alaihi, ya, itu berarti bersolawat kepada Kanjeng. Bisa kita bayangkan, cobalah kata-kata Nabi, ibu-ibu, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asra rahmatan. Barang siapa yang mau bersolawat kepadaku sekali saja solawat, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali rahmat. Kemudian wa man shalla alayya asra marratan sallallahu alaihi mi'ata rahmatan. Barang siapa yang mau berselawat kepadaku 10 kali selawat, maka Allah akan berikan rahmat dan kasih sayangnya 100 rahmat, 100 kasih sayang. Kemudian wa man shalla alayya mi'ata marrah sallallahu alaihi alfa rahmatan. Barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali selawat, maka Allah akan berikan rahmat, akan berikan kasih sayang kepada mereka 1000 rahmat. 1000 kasih sayang Allah akan dicurahkan kepada kita. Yang terakhir, wa man shalla alayya alfa marrah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan barang siapa yang mau bersolawat kepadaku 1000 kali solawat, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Jadi kalau ibu-ibu, ya, dalam kesehariannya banyak dosa, ya, rajin gunjingin orang, rajin memfitnah orang, ya, sholatnya kadang-kalanya bolong-bolong, ya kan, ya Bu ya, kadang iya kadang enggak, betul enggak? Ya kan, sama suami kadang sering membantah, ya kan, sama anak sering kadang marah-marah. Dosa enggak? Ya, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu ibu tidak usah kecil hati, ya, nggak usah kecil hati, ya kan? Kenapa nggak usah kecil hati? Ibu perbanyak membaca sholawat minimal sehari semalam 1000 kali saja.
Maka insya Allah dosa-dosa ibu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Kesalahan-kesalahan hidup ibu terhadapnya insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya kan, dalam kesempatan ini bertepatan di bulan Maulid Nabi ini, di bulan Rabiul Awal ini, yuk bareng-bareng ya berniat di dalam hati kita untuk hijrah. Ya, hijrah dari yang tadinya kurang banyak sholawat sekarang pindah untuk memperbanyak sholawat. Hijrah yang tadinya banyak ngerumpi, ya mendingan bibir ini kita basahin dengan sholawat. Hijrah dari yang tadinya mulut ini suka marah-marah, ya pindah kepada bagaimana kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya ngomong seperti ini saya paham dengan ibu-ibu, ya ibu-ibu itu masya Allah hari-hari itu 10 sampai 50 kali nggak nggak kurang untuk marah-marah, ya kan, betul nggak? Nah, apalagi yang punya anak, ya yang punya anak kecil setiap saat itu jadi bangun tidur baru 1 jam saja sudah 10 atau 20 kali, ya kan, disuruh mandi nggak mau marah, betul nggak Bu? Ya, disuruh pakai baju nggak mau marah, ya kan, mau disuapin nggak mau marah, ya. Yang ada tuh marah saja. Kalau nggak diiringi dengan sholawat bisa-bisa nanti ibu-ibu stroke. Ya, bagaimana lah coba, darah naik terus, ya kan, darah naik terus hari-hari marah terus, belum lagi nanti suami datang, ya kan, udah baunya minta ampun batang dari kerja. Kalau kayak gitu datang dari kerja harumnya luar biasa, marah juga. Suami datang kerja bau marah, ya suami datang kerja wangi marah. Ada apa ini suami kok marahnya apa wanginya minta ampun ini? Jangan-jangan mampir tadi. Betul Bu? Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid Nabi ini, dengan peringatan Maulid Nabi pada kesempatan ini, yuk kita gugah hati kita untuk bangkit hijrah, memperbanyak daripada berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.